kita telah bersama. Oh, sekian lama kita bersama. Di sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku, buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika, tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer. Siapa? Gimana kabar? Baik, Jar? Alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol santai, tapi kayaknya agak sedikit beda ya. Iya Pak. Pakai setting lampu, juga mungkin ada sedikit konsep juga. Ya. Ya, coba-coba juga ini jadi host lagi nih. Siap. Kayaknya udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol sama kamu. Apalagi kemarin kesibukan saya tuh di Samarinda beberapa hari, 2 minggu itu kan, berapa kali pulang pergi ke Georgia ini. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa melepas penat juga. Nizar Anwari. Ini saya manggilnya Pak atau Mas atau Mama atau gimana nih? Kamu aja nggak apa-apa Pak. Nizar aja nggak boleh. Gitu ya? Ya. Sebenarnya kamu tuh status keluarga gimana sih, Jam? Status keluarga saya duda Pak. Hah? Sudah Cerai. pisah ya? Pisah. Dan saya memiliki 1 orang anak laki-laki. Begitu. Terus posisi anak ini ada di kamu atau di? Anak kebetulan sama orang tua saya, bunda ayah saya. Tapi setiap hari Minggu itu dijemput mamanya Pak, sama mamanya. Oh, berarti satu kota ya dengan mantanmu ini ya? Betul, Satu kota. Tapi untuk hak asuh anak itu ada di kamu atau di? Ya kebetulan kami sepakat untuk tidak mempermasalahkan untuk hak asuh anak sih Pak. Memang ya kami rawat sama-sama. Itu memang keputusan dari pengadilannya kah atau memang Keputusan keluarga Pak, keputusan secara kekeluargaan antara saya dan mantan istri saya. Tapi dulu ini pisahnya ini pisah bener-bener dari pengadilan atau pisah belum pengadilan? Pisah resmi Pak, Pisah resmi. pisah resmi. Nah, tapi nggak apa-apa kan ini perlu memang mau diedit ya. Ini kita edit. Siap Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini Nggak untuk apa-apa. disampaikan. Nggak apa-apa Pak. Ya jadi memang saya menganggap penting itu untuk disampaikan kepada teman-teman karena bagi saya itu kamu tuh ini Jar memiliki keunikan, gitu kan? Memiliki keunikan mulai dari pertama kali saya tugas di sini, jumpa sama kamu juga. Mudah-mudahan saya menjadi suatu hal yang baik juga buat kamu. Amin, pasti. Bukan juga berarti saya memiliki keunikan gitu kan. Karena kenapa saya menganggap unik itu kamu dengan saya memiliki banyak kesamaan gitu. Ya toh? Iya Pak. Mulai dari hobi, terus sudut pandang juga. Nah, terus kemudian kita juga banyak waktu juga untuk memiliki proses gitu kan, Berproses bersama. berproses, ya. Nah kamu bisa main musik gitu kan, saya anggap di bermusikmu pun juga unik. Ya uniknya kenapa di samping kamu juga menguasai beberapa alat musik, bisa nyanyi juga gitu kan. Terus
genre yang kamu miliki pun juga ada sedikit keunikan gitu buat saya, di mata saya gitu kan. Jadi mudah-mudahan juga hal ini bisa berdampak positif nih. Amin. Kita ngobrol-ngobrol gini biar bisa berdampak positif. Tentunya buat ada teman-teman nilai di luar edukasinya sana. Pak ya. Ya, karena kita kan sepakat ya, dan kami punya keyakinan bahwasanya orang-orang yang ada di dalam sini itu tidak semuanya jahat, tidak semuanya buruk. Betul. Nah, bahkan belum tentu Yang kami-kami ini yang ada di sini itu bisa lebih baik, bisa lebih mulia, bisa lebih terhormat. Belum tentu. Cuman di mata yang Maha Kuasa, gitu. Nah, makanya saya anggap ini menjadi suatu harapan kebaikan buat semesta di sini dan juga semesta kamu nih. Amin. Ya, jadi mungkin saya akan coba tanya-tanya nih, Jar. Siap. Kan? Kamu sejauh ini kan sudah berapa tahun sih di sini? Kurang lebih 2 tahun Pak, 2 tahun 2 bulan. Jumpa dengan saya berapa tahun? Jumpa dengan Pak Bayu hampir setahun Pak ya, 8 bulan. Iya kah? Setahun lebih Pak. Dan tidak jumpa dengan saya? Tidak jumpa dengan Bapak baru sekitar 6 bulanan mungkin Pak. Berarti ada bedanya dong? Sisanya iya benar. Ada bedanya? Ada bedanya Pak. Boleh tahu nggak bedanya di mana? Bedanya saya lebih tereksplor Pak. Untuk Lebih kemampuan tereksplor untuk kemampuan saya yang saya punya. Diri Bapak, kamu? nggih, Bapak sebagai pimpinan berani mengeksplor gitu untuk diri saya gitu. Dan saya bisa mengikuti pembinaan dengan baik dan mempunyai perkembangan pesat Pak untuk bakat-bakat saya ini seperti itu. Saya mengeksplor atau kamu yang mengeksplor? Saya mengeksplor Pak. Saya mengeksplor Pak. Iya Pak. Nggak tahu. Ya kamu yang rasakan apa yang kamu rasakan? Ya Bapak yang membuka saya gitu. Sebelumnya kan memang hanya ya saya mohon maaf orang-orang nggak tahu saya ini punya bakat apa, saya ini bisa apa gitu. Apa? Maksudnya saya teman-teman nih biar tahu nih kan, maksudnya mengeksplor dalam hal apa? Mengeksplor dalam hal mungkin editing video, saya diizinkan Bapak untuk belajar bersama, berproses bersama gitu Pak. Terus dalam hal estetika, videografi, dan nggak juga lupa dari hal musiknya Pak. Saya dapat pengetahuan musik baru juga dari Bapak, karena memang genrenya Bapak kan agak kontras dengan genre saya seperti itu. Dalam artian saya mungkin ke groove, Bapak ke rock and roll banget gitu. Nah itu sebagai suatu hal baru buat saya Pak. Gitu. Lebih spesifik gitu loh, maksudnya apa sih yang mewadahi gitu? Apa sih yang bisa membuat kamu tereksplor untuk yang tadi kamu ceritakan itu apakah ada suatu kesempatan apa gitu? Ya Prison Art Institute Pak. Apa nih, mungkin harus di segi yang mananya nih Prison Art Institute ini? Ya maksudnya ya saya di situ bebas berekspresi, tapi tetap dengan pantauan Bapak juga, Bapak terjun langsung gitu loh Pak. Jadi gini, Prison Art Institute ini memang saya inisiasi untuk mengumpulkan teman-teman yang memiliki kesamaan bakat, kesamaan minat dari latar belakang yang beragam, betul ya kan? Kemudian tapi kita tetap memiliki satu tujuan, satu visi yang sama. Nah makanya disinilah kita bisa belajar untuk berproses seperti halayaknya perguruan tinggi. Nah seperti tapi tanpa adanya dosen, tanpa adanya pengajar, tanpa ada biaya, tuntutan, yang mau bergabung silakan kan gitu kan ya. Betul.
Nah, bagi saya juga kamu menjadi salah satu leader nih di Prison Art, dan saya anggap kamu juga mampu untuk menjalankan peran leader itu. Apakah memang sebelumnya itu hal semacam ini tuh sudah terbiasa di luar sana? Kalau untuk bermusiknya saya juga udah terbiasa Pak, tapi belum bebas, mungkin masih di situ-situ aja gitu Pak, stuck di situ-situ saja. Ketika ketemu Bapak ya alhamdulillah saya belajar menjadi leader, saya belajar bermusik dengan jujur, belajar bermusik dengan hati. Jadi yang saya nggak cuma bermusik untuk nghibur orang, tapi saya juga dapat timbal balik energi yang baik buat saya gitu. Jadi saya sedikit banyaknya belajar di Prison Art Institute melalui Pak Bayu. Gini Jar, sekarang boleh dong nanya, di mata kamu tuh Prison Art Institute itu seperti apa sih di mata kamu? Di mata saya Prison Art Institute ini keluarga Pak. Bagimu keluarga? Bagi saya keluarga. Kenapa? Karena ya seperti yang Bapak jelaskan pada teman-teman Pak, bahwa kita di sini harus membangun semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, semangat solusi. Yang saya tangkap dari semangat kekeluargaan adalah kita berkeluarga bukan hanya dari garis keturunan Pak, melainkan bisa juga dari kepercayaan. Nah, saya sudah percaya nih Pak sama teman-teman Prison Art. Kita juga senasib sepenanggungan seperti itu, dan kita memecahkan masalah sama-sama gitu. Dari keluarganya kuat banget gitu Pak. Iya, kejujuran ya, kejujuran penting, karena memang kejujuran itu bukan hanya modal di sini saja, tapi dimanapun tempat dimana kita berpijak. Dengan adanya jujur itu mungkin yang bisa menyelamatkan kita kan. Jadi kalau boleh saya ingatkan lagi, kan ada 3 semangat ya, kekeluargaan, kebersamaan, dan semangat solusi. Semangat kekeluargaan tadi sudah dijelaskan bahwasannya keluarga itu bukan hanya dari garis keturunan, ya, dan juga yang tua juga harus menghargai yang muda, yang muda harus menghormati yang tua. Kemudian semangat kebersamaan, jelas ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, terus buang ya jauh-jauh mental blocking gitu kan. Bahwasannya saya suku Dayak gitu kan, saya suku Jawa, saya suku Tiongkok. Nah itu kayaknya kayak gitu tuh bukan menjadi salah satu semangat kita ya, makanya harus kita buang jauh-jauh. Dan terakhir semangat solusi kan, semangat solusi ini banyak sekali kita jumpai itu mental koreksi, bisanya hanya mengkoreksi saja gitu kan. Tapi untuk berbuat, untuk berproses, dia agak sedikit enggan, agak sedikit menolak lah gitu. Nah ini yang harus menjadikan suatu dasar kita. Dengan 3 modal aja sih bagi saya itu di mana tempat kamu bisa diterima. Nah, bentar lagi kan kamu bebas nih, Insya Allah Pak. Ya kan? Betah nggak di sini? Betah Pak. Bener betah. Betah saat menjalani hukuman. Betah menjalankan hukuman. Karena memang kalau nggak betah ya mau gimana lagi Pak? Main aman ini ya. Main aman Pak, kita sudah di dalam, ngapain lagi kalau nggak betah? Beneran betah ya di sini ya? Betah Pak. Kenapa betah? Ya karena memang alhamdulillahnya di rutan Georgia ini banyak kegiatan pembinaan Pak yang positif, dan kebetulan juga dari pihak keluarga saya tenang Pak, saya di sini lebih tenang saya nih di rutan Georgia sini Pak. Apalagi ketemu Pak Bayu kan. Enggak, maksudnya kok baru ini saya jumpai nih. Iya, Pak. Biasanya keluarga resah gitu di rumah gitu. Benar. Kan. Apa sih gitu kan yang dilakukan sanak famili saya di dalam penjara sana gitu kan. Iya. Ini kayak apa nih? Kok tiba-tiba agak sedikit bertolak belakang? Keluarga kamu kok merasa tenang?
kamu ada di sini? Apa kamu memang bandel kah di luar mungkin? Ya, jadi memang biasanya di luar kan kalau sudah malam itu dicariin Pak sama bunda ayah saya tuh. Dicariin keliling, saya ngopi dicariin. Kalau di sini kan nggak perlu dicariin, sudah pasti nih di sini. Terus di sini juga udah jelas bunda ayah saya melihat dari akun sosial media kita Pak, Humas Rutan Georgia itu kita dilihat tuh, oh pembinaannya jalan. Oh humasnya jalan, pembinaannya jalan. Istilahnya orang tua tenang Pak, di dalam ini positif aja gitu loh Pak. Sedangkan dari banyak stigma-stigma negatif yang ngomong ke bunda saya ini, ngomong ke bunda saya itu, terbantahkan gitu Pak. Dengan saya di sini tuh saya buktikan gitu loh. Kalau enggak semuanya gitu Pak, kita bisa berpositif, kita bisa berkarya tanpa narkoba. Itu Pak yang bisa saya Berkarya tanpa narkoba. Loh, kasusmu sendiri kasusnya apa sih? Kasusnya narkoba Pak. Narkoba toh? Betul. Itu gimana sih ceritanya sih kok bisa sampai kalau boleh diceritakan? Boleh. Boleh dong cerita. Boleh Pak. Ya awalnya saya kenal kakak angkat Pak, kakak angkatnya teman saya. Itu numpang di rumah saya. Nah awalnya saya nggak tahu nih, dia ini pekerjaannya apa, profesinya apa, dia ngapain nggak tahu. Saya kan hanya sebatas membantu dia tinggal di rumah saya Pak. Oke, saya terima. Kebetulan juga di kamar sebelah saya kosong, oke saya terima. Itu ada sekitar beberapa hari gitu Pak. Nah jadi pada suatu ketika saya punya peliharaan iguana tuh Pak, reptil tuh. Saya kan suka exotic pet gitu. Saya lagi jemur iguana. Kebetulan langsung tiba-tiba polisi Pak ngerebek. Dor, nah, gitu. Ya kan saya shock Pak, shock. Masih teringat jelas berarti ya? Teringat jelas sekali Pak, teringat jelas sekali. Akhirnya saya yang bertanya Pak, kenapa Pak, kenapa Pak, kenapa Pak? Langsung polisi menjawab, kamu Adi ya? Bukan Pak, saya Nizar. Salah tangkap. Mana Adi? Dia nanya mana Adi Pak. Akhirnya saya bilang di kamar sebelah. Kemudian saya disuruh tiarap. Oke tiarap. Kemudian si Adi ada, kemudian dipanggil Pak RT Pak. Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti. Kemudian di kamarnya Adi itu ditemukan 2 alat hisap, 2 timbangan beserta plastik dan segala macamnya Pak. Gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kamar saya. Di kamar saya alhamdulillah nggak ditemukan apa-apa. Dan memang semua bukti itu diakui oleh saudara Sumardi tadi Pak, CS saya. Jadi benang merahnya ini sebenarnya kamu nih tidak menggunakan narkoba. Betul Pak. Tidak menggunakan narkoba. Tidak menggunakan narkoba. Tidak menggunakan narkoba. Tapi kena pasalnya apa? Pasalnya 131. Oh ini apa mengetahui namanya? Tidak melapor. Iya. Nah kan, kayaknya tuh kan. Iya Pak. Kamu nggak pakai narkoba aja, baru deket narkoba aja. Keciduk. Nah, kena keciduk. Hukum. Jadi kalau bisa ya dijauhi lah. Ya, besok ke depan berkarya boleh silakan. Tapi tanpa narkoba. Sebenarnya gini juga sih Jar, apa? Branding artis gitu ya. Pakai narkoba, mungkin narkoba enggak kali ya, mungkin pakai miras gitu ya. Itu sebenarnya hanya branding. Kayak contoh pernah nggak ngelihat apa namanya dulu pertandingan siapa Habib Nurmanov. Oh iya. Musuhnya siapa namanya? McGregor itu pada saat konferensi pers dia bawa itu ya. Betul. Sorry ya nyebut merek tanya bawa minuman alkohol keras itu kan. Itu saya rasa dan saya yakin kayaknya hanya branding aja kayaknya. Hanya untuk apa namanya gimmick ya. Gimmick. Atau bisa juga endorse mungkin Pak ya. Ada sponsor gitu Pak. Mungkin. Iya. Bukan berarti itu keren, itu bermanfaat gitu loh. Itu bermanfaat bagi profesinya belum tentu loh. Betul. Ya kan? Betul. Belum tentu. Jadi sebenarnya jangan sampai terkecoh nih kita nih. Ya toh? Iya. Nah, yang namanya branding ini kan
luar biasa masif bener nih kan. Betul. Aneh-aneh aja, masa minuman beralkohol yang menjadi ininya olahragawan. Ya agak aneh Lucu Pak ya, agak aneh, sebenarnya. kan? Ya. Nah, apalagi zaman-zaman era-era 70-80 yang namanya musik-musik rock and roll itu tahu sendiri. Identik dengan Tanpa narkoba nggak keren. Iya, Tan- betul. tanpa narkoba dia tidak bisa hebat. Betul. Padahal belum tentu. Belum Betul. tentu. Mungkin nggak pede mungkin katanya kan Pak ya. Iya. Iya, itu mungkin di lain pembahasan lah. Siap. Nanti kan kita coba. Tapi yang jelas kita harus yakinkan diri kita. Emang masalah keren nggak keren bukan dari narkoba. Betul. Iya, kenali diri kita Sendiri masing-masing. Karena pada prinsipnya memang setiap manusia itu ya keren, unik. Setiap manusia itu ya punya kelebihan, punya sesuatu yang berbeda, ya kan? Betul. Nah, kamu kan musisi nih, Iya. ya kan? Setiap karya yang dihasilkan, ya kita harus hargai, ya kan? Sebagai seorang penyanyi, nggak bisa kita jelaskan, suaranya jelek, gitu kan? Cara penyampaiannya mungkin yang kurang bisa diterima, cara tekniknya mungkin yang kurang pas. Tapi kalau suara, saya yakin sepakat, nggak ada yang dibilang suaranya kurang gitu, kurang Sepakat, bagus. Pak. Iya kan? Iya. Nah, makanya yang lebih utama itu ya mengenali diri kita sih, menurut saya. Di dalam bekerja juga begitu, di dalam berkeluarga juga begitu, mengasuh anak nanti, kenali anaknya itu supaya bisa lebih tumbuh kembang dengan baik gitu. Jadi bagi saya ini Jar, pengalaman yang kamu tadi sampaikan itu, ini menjadi salah satu keunikan lagi buat saya. Makanya saya bilang saya nggak salah juga nih mendefinisikan kamu unik gitu. Siap. Iya, definisi kamu unik. Kamu tidak pakai narkoba, tapi kasusnya narkoba. Iya kan? Bukan kasus narkoba sih. Kamu kasus mengetahui tidak melapor, Pak. Tersangkut narkoba. Putusannya 4 tahun, subsidiar 1 bulan. Nah, Atau denda 800 juta. iya. Unik, ya kan? Terus kamu di sini betah. Unik juga. Betah, Pak. Ya kan? Keluarga kamu juga tenang. Nah, unik juga ini. Nah, ini kan keunikan kamu. Kayak boleh saya definisikan keunikan ini yang pengen saya bicarain aja. Karena saya bilang, definisi kamu unik gitu. Kalau satu kata tentang kamu nanti ini, ya saya bilang kamu unik gitu. Unik. Itulah manusia, memiliki keunikan. Terus gini Jar. Sebentar lagi kan kamu mau berjumpa dengan kehidupan yang lain. Betul. Iya kan? Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang Pak ya. Senang terus sedih juga. Sedih Pak, meninggalkan teman-teman Prison Art. Tapi bukan berarti meninggalkan dan nggak bersilaturahmi Pak ya. Setidaknya ya kita bakal jarang lagi untuk latihan sama-sama, walaupun kita masih bisa latihan sama-sama. Kita jarang berinteraksi lebih dekat lagi gitu. Itu yang saya sedih kan Pak. Tapi kan nggak usah sedih lah. Artinya kan kalau memang kita sepakat tadi, kita tidak memutus tali silaturahmi, dimanapun kesempatan pasti kita akan berjumpa. Ya apalagi di di kehidupan yang lain pun juga kamu masih bersentuhan dengan musik, ya kan? Itu bisa lebih berpeluang besar untuk bisa mempererat hubungan dengan teman-teman, dengan keluarga. Arti keluarga apa buat kamu Jar?
arti keluarga itu ya segalanya Pak buat saya sekarang. Dan itu baru saya temukan di Rutan Georgia ini. Sebelumnya ya saya taunya teman, orang tua. Saya tidak menemukan keluarga Pak sebelumnya. Saya nggak tahu di mana saya pulang. Pada saat di sini saya menemukan tempat saya pulang, tempat saya bersandar, tempat saya bercerita. Ya itu keluarga Pak. Bagi saya keluarga segalanya. Nggak ada lagi selain Tuhan Pak ya. Yang kedua, nomor 2 keluarga. Ya keluarga itu tadi Pak, bukan dari hanya garis keturunan. Yang kita saling percaya, contoh-contohnya teman-teman Prison Art, itu saya anggap keluarga Pak. Keluarga segalanya buat kamu ya. Segalanya. Keluarga segalanya. Jadi itu bisa menjadi koridor kamu ya. Siap. Koridor kamu dalam menjalani kehidupan, bahwasanya keluargalah yang mensupport kamu. Betul. Keluargalah yang bisa menjadi keluh kesah kamu, gitu kan ya. Keluargalah yang bisa menemukan dan mengeksplor siapa diri kita ya. Keluarga berarti keluarga bagi kamu ini sekali ya, penting sekali ya. Penting sekali Pak, nggak ada lain. Iya sih ya, memang ya keluarga ya. Iya. Ya karena dengan kejujuran, dengan tidak ada basa-basi ya, itu keluarga sih. Ketulusan bagi ya, Pak. ketulusan itu bagi kita itu jadi keluarga sih ya. Keluarga Pak. Iya, memang kita juga dalam satu rutan ini ada beberapa segmen-segmen ya. Betul. Ada salah satunya ada di Prison Art ya. Kita mencoba menjalin dan mempererat kekeluargaan melalui wadah itu ya. Ada Prison Art. Ada Prison Art ya. Terus ini Jal, rencana di kemudian kesempatan ini, kan kamu ada kesempatan berjumpa dengan kehidupan yang berbeda baru nih kan. Kira-kira kamu sudah punya planning nggak? Apa tuh planningnya? Yang pertama saya mau ngajak mancing anak saya Pak. Itu dulu. Karena keluarga dulu Pak. Nazar itu ya. Kebetulan ya sebelum saya ditangkap saya janji sama anak saya kan Pak. Ini kamu terlalu puitis kayaknya nih. Kebetulan bener itu Pak. Jadi sore sebelum saya ditangkap. Sama mamanya nggak? Enggak Pak. Terus jadi sore sebelum saya ditangkap, saya janji sama anak saya, besok kita mancing ya sama ayah gitu. Itu pancing sudah saya siapkan itu Pak. Nggak taunya besoknya saya nggak datang. Di situ ya berarti ya ada titik titik terendah kamu ya, titik terendah kamu di situ ya. Terus apa yang anakmu tahu tentang dirimu saat ini? Malu nggak kamu Jar? Enggak Pak, saya nggak malu. Kalau malu saya nggak malu. Saya di sini positif, saya di sini bisa tunjukkan di channel Humas kita Pak. Iya dong, jangan malu dong. Saya nggak malu, saya bangga. Saya bangga. Sudah banyak kan yang dicontohkan orang-orang besar itu kan. Sebut saja Soekarno, sebut saja Hatta, Bung Hatta, sebut saja Sultan Syahrir. Semuanya itu pernah berurusan dengan ya hal-hal seperti ini. Pernah ya di penjara Pak. Pernah di penjara. Jadi bukan satu hal yang negatif. Ya. Kemudian banyaklah ya di era-era sekarang ini yang belum tinggal ya bukan yang belum ya. Ya di luar presiden kayaknya ada ya yang mendapat cobaan juga gitu kan. Makanya kami juga sebenarnya kita wajib tidak boleh sombong karena hanya sebatas kami ini
tidak dibukakan aib saja sama yang Maha Kuasa kan ya. Hakim MA pernah, menteri ada juga, anggota dewan banyak, pengacara ada, terus Habib ada juga, pemuka ya. Kemudian apalagi mulai dari maling ayam sampai Senayan ada, ya kan? Betul, Pak. Benar nggak? Dari profesi rampok sampai ke artis ada juga. Jadi bagi saya tidak memposisikan menjadi seseorang yang mulia, gitu kan. Jadi makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwasannya saat dipertemukannya kami dengan teman-teman itu bukan atas keinginan kita, gitu kan. Dan kalaupun memang kebetulan, ya cuman kebetulan sama-sama berdasarkan kertas aja sih kalau buat saya. Kalau bicara kebetulan tadi kan, Betul, Pak. ya kan. Ini semuanya bukan kebetulan. Ya kan? Kalaupun memang ada kebetulannya sama, kita cuma berdasarkan kertas ya. Betul. Berdasarkan kertas surat keputusan. Ya. Saya berdasarkan surat keputusan ditugaskan. Nah, teman-teman berdasarkan surat keputusan penahanan hakim ya. Hakim, kan? Pak. Ya, gitu. Selebihnya sudah ditetapkan. Jadi makanya dengan kita menyadari itu, kita adalah sama-sama di sini bukan suatu kemauan kita, ini menjadi suatu kebetulan. Jadi sudah sepantasnya kita terus tetap berpandangan ke depan, gitu. Berjalan sesekali bisa melihat ke belakang supaya tidak kita tersesat lagi. Kita salah arah. Masa lalu nanti pada saat kamu di luar itu bisa menjadi salah satu pegangan buat kamu, gitu kan. Kamu tatap ke depan tuh, ya kan? Nah, sudah tidak rambu-rambu kan sudah ada nih, bekal kamu sudah ada. Nah, tinggal kamu yang tatap ke depan, raihlah impian ya. Impian, Pak. Karena Bukan memang mimpi. seperti Bapak bilang, Pak, yang saya tangkap juga sering tuh. Setiap orang bisa bermimpi, tapi tidak setiap orang punya impian. Nah, gitu. Setiap orang manusia bisa bermimpi, tapi dapat menceritakan mimpinya. betul. Tapi tidak setiap manusia bisa punya impian. Impianmu apa ya? Impian saya yang pertama ya, Mancing. enggak, Pak. Impian saya yang pertama ya membahagiakan orang tua, anak saya dan keluarga, Pak. Keluarga terdekat saya, keluarga lingkungan saya. Membahagiakan itu dulu. Lebih spesifik. Impianmu apa? Impian saya menjadi lebih baik, Pak. Menjadi lebih baik dan diterima masyarakat. Lebih spesifik lagi. Impian saya menjadi musisi. Nah, Musisi, pemain musik yang mungkin bisa profesional, Pak. Nanti bisa membawa teman-teman keluarga saya present art. session player apa jadi seniman? Seniman, Pak. Seniman, karyanya banyak ya. Ya, saya lebih suka berkarya sih, Pak. Sudah. Ya. Sejauh ini kita seniman ya. Ya, sejauh ini kan juga berproses sama Bapak juga kan, Pak, di present art. Juga ada juga karya-karya kita, Pak. Banyak karya-karya kita juga, dan saya juga sedikit banyaknya juga nulis-nulis lagu, kadang juga sama Bapak. Kita cuma iseng jadi lagu gitu, Pak. Itulah saya belajar, oh, saya ini seniman gitu. Ya kalau seniman memang harus selayaknya ya, nafasnya adalah karya. Nah, itu memang kita bagi saya seniman itu nggak hanya di musik, gitu kan. Betul. Seniman itu bisa seniman karya itu kan bisa dari seniman fotografi, videografi, ya kan. Seniman otomotif mungkin ada juga kan? Ada, Pak. Iya kan, semua mau modifikasi motor, mobil. Seniman apa lagi? Bahkan seniman berbahasa pun ada, Pak. Ada seniman berbahasa. Nah, makanya ini kita banyak kesamaan sih. Iya. Saya menyukai, sebenarnya seni itu kan dengan keindahan, dengan estetik itu beda-beda tipis ya. Betul. Ya, saya suka sama
kamu suka apa tadi bilang binatang-binatan, Betul, exotic pet. Nah, exotic pet, saya juga suka juga dengan hal itu gitu kan. Nah jadi saya pun juga merasa ini kebetulannya kok banyak sekali nih. Betul, Pak. Kebetulan banyak. Tapi gini Jar, saya kalau boleh jujur gitu ya, saya bangga kamu seperti ini, dan saya tidak akan sedih ditinggal sama kamu kalau kamu bebas. Saya bangga kamu bisa menjalani ini dengan tidak sia-sia, tidak dengan sekedar. Betul, Pak. Kamu menjalankan pidana di sini tidak dengan sekedar. Betul. Kita berproses sama-sama. Kita punya hasil karya-karya, Betul. walaupun hanya sebatas cover kah, atau sebatas editing video, editing foto, atau kita bikin bantu teman-teman di pembinaan lainnya. Itulah bagi saya kebudayaan. Saya melihat sesuatu itu kalau tidak ada kebudayaan itu seperti kita makan sayur tanpa garam gitu. Hambar, Pak. Ya? Hambar. Makanya kamu bisa menilai sendiri kan, banyak sekali perubahannya yang agak sedikit mungkin aneh kali gitu. Mungkin orang-orang sini bilangnya aneh gitu kan. Saya datang dari timur, Betul. dari Maluku, dari Pulau Seram. Sebelumnya saya juga dari dari Jawa ya. Ya, berangkat ke sini dengan 1000 harapan, cita-cita. Gitu. Dan saya di sini sebenarnya saya harus membagikan ilmu yang saya miliki. Saya harus membagikan apa yang saya dapat gitu. Dan saya harus berguna, ya kan? Karena memang tujuannya ilmu kan itu, Pak, bermanfaat. Iyalah. Betul. Ada 3 hal yang bisa di dunia ini, ada yang bisa menembus ruang dan waktu. Apa itu, Pak? Ya kan? Apa aja itu, Pak? Ya, tentunya sebagai umat yang beragama tahu dong. 1, menembus ruang dan waktu lo ya. Siap. Doa kalau di kita kan doa anak yang soleh. Nah, satunya 2. Apa? Apa, Pak ya? Amal baik. amal perbuatan yang baik, ya kan? Yang ketiga apa yo? Yang menembus ruang dan waktu, amal, doa. Kita tes nih anak pesantren ini. Ujian dong, Pak, ini ujian mendadak. Ilmu yang bermanfaat, Pak. 3 hal yang bisa menembus ruang dan waktu di agama Muslim itu memang disampaikan gitu. Itu menembus ruang dan waktu. Doa anak yang soleh itu dinanti-nanti sama orang tuanya yang sudah tiada, ya kan? Sampai kapanpun, dunia manapun, alam manapun, amal perbuatan yang baik itu akan menolong. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya nih, ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi salah satu investasi akhirat. Investasi akhirat. Gitu. Kamu kan dengar-dengar jadi pernah ikut pesantren? Iya, Pak, pernah, Pak. Itu di mana tuh pesantrennya? Kelas 2 SD di SD tapi ya? SD, Pak. SD sudah jauh dari orang tua. Orang tua saya di Kalimantan, saya di Madiun, Jawa Timur. SD. Kelas 2 SD, Pak. Kemudian
nggak betah tuh Pak. Namanya kan Mas, saya ini anak bunda banget gitu loh Pak. Saya ini anak bunda banget, nggak betah. Akhirnya saya pindah lagi ke Grogot. Kemudian saya dipesantrenkan lagi Pak, kelas 5-nya saya dipesantrenkan lagi di Paciran, Lamongan. Itu pun, Itu sudah bermusik, sudah tanda-tanda bermusik sudah ada. saya temukan musik itu ya ketika itu Pak, ketika saya di Paciran itu. Bermusik itu apa, SD, SMP? SD Pak. SD, masih SD. SD kelas 5 itu saya sudah tertarik, kebetulan di dekat pesantren kita itu nggak jauh ada studio musik Pak. Gitu. Studio musik saya cuma ngeliatin aja. Tapi sejauh ini orang tuamu mendukung nggak sih untuk bermusik ini? Mendukung Pak, mendukung, tapi ya mungkin belum sepenuhnya percaya tadinya Pak ya, belum sepenuhnya percaya saya di musik tadinya gitu. Tapi untuk mensupport, support sekali Pak. Nah terus ini kan gimana dong nih? Ini kamu bebas, Ya, kamu ingin meraih impian dalam bermusik, menjadi Betul. seniman Betul. dengan karya-karya, ya kan? Kamu tentu butuh dukungan. siap. Dukungan ini maksudnya restu. Betul Pak. Bagi saya penting yang namanya restu pada orang tua itu penting, itu adalah modal utama. Betul. Nah, ini kalau kamu nggak miliki, pupus sudah. Insya Allah orang tua saya merestui Pak, apapun yang penting itu positif dan baik untuk saya. Dan kemarin-kemarin nggak merestui kah? Bukan nggak merestui Pak, merestui saja, cuman mungkin sayanya aja nggak memanfaatkan restu itu mungkin Pak. Jadi waktu saya di Jogja itu ya saya lupa. Ya itu tuh, Pak, saya baru menemukan keluarga, arti keluarga di sini, mungkin hikmahnya di sini ya itu Pak. Saya menemukan arti keluarga, saya lebih bersyukur, lebih banyak belajar bersyukur sekarang. Wait. Maksudnya gimana nih? Maksudnya saya agak sedikit tertarik nih kan. Siapa? Kamu di Jogja nih, Ya, siap. gudangnya seniman di situ kan. Siap. Setahu saya sesama seniman itu kan erat sekali tuh ini kekeluargaan. Tapi kamu sendiri kok bilang kamu tidak bisa menemukan keluarga di situ, itu gimana tuh? Ya, nggak saya temukan keluarga di situ Pak. Adanya cuma kamu ada ya, aku sama kamu. Kamu lagi nggak ada ya, nggak ada. Gitu maksudnya. Prinsip ekonomi. Iya, dia materialistis apa bahasa sekarang ya. Jadi bukan cewek aja yang matre ya. Teman juga sekarang, zaman sekarang mau Jadi matre-matre. maksudnya teman itu kalau zaman saya sih bilangnya ada mata pelajaran PMP itu. Apa tuh Pak PMP? Pren makan pren. Friend makan friend. Iya, teman makan teman. Teman makan teman gitu kan. Bukan, PMP itu pendidikan apa ya? PMP itu moral Pancasila, pendidikan moral Pancasila. Oh, mungkin sekarang PKN Pak. PPKN. PPKN, habis itu kemudian jadi PKN, atau sekarang apa lagi? Ya, kalau zaman saya kan saya suka jadul-jadul lah. Iya. Tapi tampilan masih muda lah. Masih seusia lah kita. Sosial Pak. Bermusik kita juga nggak jauh kan. Nanti Betul. kita main, kita jamming nanti. Siap. Biar menjadi salah satu legacy juga. Siap. Bisa buat legacy. Tapi di video-video yang lain banyak kan ya. Banyak Tapi Pak. khusus buat ini kayaknya kita harus jamming ya. Jamming Pak. Siap. Terus gini Jan, kamu menjalankan di sini itu kok bisa-bisanya kamu tadi bilang nggak membosankan? Kok bisa-bisanya kamu betah di sini? Dan bukan hanya itu juga, orang tuamu juga bilang merasa nyaman kamu di sini. Ini sih menjadi saya tanda tanya besar ini, gitu. Ini ada apa ini gitu? Ini kok bisa sampai seperti itu? Benang merahnya apa sih Jar? Benang merahnya? Ya, hidup saya lebih tertata aja Pak. Hidup saya lebih tertata, saya juga sama keluarga itu lebih sekarang Tapi lebih kan nggak kayak mungkin Jar, untuk menata hidup lebih tertata itu harus dipenjara dulu kan, kayaknya nggak mungkin. mungkin untuk saya iya Pak. Oh gitu ya. Ya, mungkin untuk saya iya. Jadi saya bersyukur Pak, bersyukur ada di sini. Saya pribadi saya bersyukur. Iya sih. Saya melewati ini semua bersyukur, dan alhamdulillahnya saya Tapi kalau buat orang lain jangan dong, jangan bersyukur dong. jangan. Iya Cukup ini ya cukup Kalau kamu memang kalau kita memang yang menjalani harus bersyukur. harus bersyukur karena memang sudah terlanjur. Kalau Ya. memang andai kata saya tahu nih, saya mau menjalani seperti ini, mungkin saya bisa
lebih, aduh ya Allah sudah saya tobat dulu deh. Ya. Saya enggak dulu deh, enggak Tapi dulu. ingat dong, Tuhan juga memberikan cobaan kepada umat yang mampu dong. Betul, ya kan? betul. Dan semakin kita bersyukur, Semakin ditambah, senantiasa selalu tambah nikmat. nikmatnya. Betul. Betul kan? Jadi memang wajib bersyukur. Wajib. Nah, tapi untuk yang lain yang tidak menjalani, Jangan bersyukur. jangan bersyukur. Jangan bersyukur. Maksudnya melihat konteks seperti ini, Betul. jangan ambil opsi itu. Enggak, jangan Pak. Cukup. Jangan teman-teman, pokoknya jangan deh. Oke, berarti saya sudah tangkap nih. Artinya jujur memang kamu bilang nyaman di sini, betah di sini. Ya itu memang jadi salah satu nomor option, Siap. ya kan? Karena memang itu yang menyelamatkan saya Pak di sini. Iya. Kalau enggak saya bisa gila. Hah? Bisa gila dong Pak kalau enggak. Iya, iya. Walaupun kita seniman kan harus gila Pak. Hah? Gila sama seniman itu beda tipis. Beda tipis Pak ya. Apa tuh Pak bedanya Pak? Ya itu tadi. Ya kalau orang gila tidak bisa membedakan realita. Oh, betul. Ya, toh. Betul. Kalau seniman masih bisa. Masih bisa. Dikasih rokok basi, wah rokok basi dibalikin itu. Wah, apa ini? Iya, Nah, betul. gitu kan? Betul, iya, Pak. Itu tuh masih gila. Seniman nyanyi di panggung, ya kan? Dikasih bayaran pakai daun, ngamuk dia. Ngamuk, nggak mau. Betul. Betul. Tapi kalau bener-bener seniman mah, yang penting karyanya kan. Kalau saya untuk bayaran segala macam nggak ngejar itu sih Pak. Kalau saya yang penting karya saya, pesan dari karya saya bisa nyampe ke orang-orang. Karena memang kan saya tujuan saya bermusik ini menyampaikan pesan Pak. Oke. Menyampaikan pesan. Jadi saya mungkin untuk aspirasi atau pesan saya nggak bisa saya utarakan secara lisan atau langsung, saya melalui musik Pak. Jadi ya kata orang musik apa sih, ngapain sih bermusik gitu? Makin penasaran. Kalau Orang-orang makin penasaran sama kamu tuh. Kalau saya bilang musik ini bagian dari hidup, bagian dari seseorang gitu. Menurut saya alangkah menyedihkannya kehidupan kita tanpa ada musik gitu loh. Menurut saya gitu sih. Walaupun memang kadang ada sisi kontroversialnya juga. Betul. Ada sisi debatable-nya juga. Ya betul. Tapi sejauh ini selagi itu bisa bermanfaat, saya rasa sih nggak ada masalah. Kalau untuk masalah bayaran, jadi bayaran nggak penting ya. Bukan nggak realistis Pak ya, cuman ya. Tapi, tar dulu nih. Siap. Bagi musisi seorang kamu, ya nanti bayaran nggak penting, tapi pokok. Pokok, betul Pak, pokok. Iya. Ya kan gimana caranya kita bisa mencari penghidupan di situ sebenarnya Pak. Cuman yang dikejar yang utama bukan itu Pak. Yang utama bukan itu. Yang utama. Saya itu anggap bonus Pak, ketenaran dan penghasilan itu saya anggap bonus. Jadi penghasilan, pembayaran itu Saya anggap bonus. nggak penting. Nggak, Yang bukan penting- bukan nomor satu Pak di Yang dalam penting, bermusik. yang penting amplopnya. Ya sama aja dong. Sama juga. Sama aja. Ya, ya. Iya iya. Ya sih kalau bagi saya gini Jar. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, untuk mencari materi, bagaimana caranya? Sekarang kita balik posisinya. Jangan kita ngoyo mencari materi. Tapi bagaimana caranya supaya materi, Materi yang yang nyari kita. mencari kita. Itu berpeluang sebagai seniman. Dengan lain-lain juga bersangkutan. Jadi biar supaya materi yang bisa, di mana tempat kamu mau minum kopi sana, materi nyari kamu. Kamu mau makan lalapan di mana, materi nyari kamu. Kamu mau istirahat di mana, materi nyari kamu. Nah, konsep berpikir seperti itulah yang seharusnya nih sebagai generasi-generasi penerus bangsa ini kan, ya harus terdoktrin, terinternalisasi secara utuh gitu, secara utuh. Tidak melulu kita harus gimana, kita harus cari uang, Betul. kita harus cari cuan. Bingung mau kerja apa? Iya. Bingung mau ini. Gitu. Betul Pak. Padahal bagaimana kalau konsep berpikirnya dirubah nih? Bagaimana cuan yang nyari kita? Nyari kita. Gitu ya? Nah, tentunya butuh konsep, tentunya butuh pemikiran, ide-ide, tentunya butuh inovasi. Ya.
Jadi selama ini kita bergaul nih dalam present art, yang saya tawarkan adalah ya ide, inovasi, dan Konsep. menciptakan peluang untuk legacy. Soalnya saya dapat mandat dari kementerian itu supaya pemasyarakatan itu lebih berdampak. Nah, artinya berdampak ini bukan hanya sebatas pencitraan, tapi benar-benar berdampak untuk lingkungan. Lingkungan ini kan bisa dikategorikan lingkungan dalam dan lingkungan luar. Lingkungan dalam ini adalah warga binaan yang ada di dalam, dan lingkungan luar adalah masyarakat secara dekat maupun secara luas. Gitu. Nah, ini lebih berdampak supaya fungsi dari pemasyarakatan itu kembali ke asalnya, back to basic. Mungkin kamu sering dengar tuh, tapi kan kamu nggak pernah ada yang menjelaskan. Gitu. Betul. Back to basic itu maksudnya gimana sih Pak? Gitu. Kita kembali lagi ke sistem kepenjaraan? Enggak. Kita lebih memahami lagi siapa pemasyarakatan itu, fungsinya ya sudah sebatas pembina warga binaan atau narapidana, merawat tahanan, kayak gitu. Jadi sudahlah, nggak usah ikut-ikutan jadi instansi lain. Mau jadi polisi kah, so ikut jadi tentara kah, nggak usah. Back to basic, kita bisa lebih hadir di tengah-tengah warga binaan. Itu menjadi salah satu trigger untuk bisa lebih berdampak. Terus gini, ya, harapan nih Jar, berbicara harapan. Tadi soalnya saya belum tanya nih tentang harapan kamu ke ke depan ini kayak gimana? Kalau tadi kan baru impian, harapannya apa nih? Kalau harapan kan kamu harus bisa bedakan ya antara impian ini target kan? Iya, betul Pak. Harapan ini kan kamu punya harapan, kesempatan ini kayak apa nih? Harapan kamu saya harus ciptakan. Harapan saya menjadi lebih baik Pak, tentunya menjadi lebih baik. Saya mungkin menjadi spesifik lah. Kamu ini present art loh. Ya, harapan saya sama orang-orang banyak ini. Harapan saya bisa bermanfaat Pak bagi sesama itu. Sesimpel itu kah harapanmu? Bisa bermanfaat bagi siapapun. Lingkungan ya? Lingkungan. Sesimpel itu kah? Ya, menurut saya itu bukan yang simpel sih Pak. Harapan loh. Harapanmu apa nih? Pak, harapan saya nanti kalau hari Minggu itu tidak hujan Pak, agar saya bisa melakukan impian saya. Impian saya ingin berjemur di pantai. Ya, harapan saya semesta, keluarga mendukung saya Pak untuk jadi lebih baik dan menjalani hidup di musik. Saya mau hijrah dalam hal mungkin hijrah tempat tinggal Pak, dan memang mengadu nasib nanti mencoba mengadu nasib di musik Pak. Mengadu nasib? Iya, bermusik dengan serius, bermusik dengan profesional mungkin. Mengadu nasib di kesempatan berapa lama targetnya? Targetnya 2 tahun lah Pak. Selesai 2 tahun? 2 tahun, itu nanti mau saya jadi apa, mau saya nggak jadi, udah. Kalau emang nggak jadi, saya gantung. Saya jadi petani sawit aja Pak. Saya jadi petani sawit aja. Atau jadi YouTuber kan gitu? Ya, insya Allah saya tetap. Tapi kan kita semua tahu nih. Iya Pak. Kamu ini artis di sini kan? Artis di Georgia ini kan? Gak usah di luar, di dalam lah.
Di dalam ini boleh dong didefinisikan artis ini kan. Memang artis ini kan art, ya kan? Seni yang memiliki jiwa seni, terus menghibur. Boleh lah dibilang artis. Boleh Pak. Ya kan? Iya. Berat loh menyandang itu. Terus KO di tengah jalan gitu. Iya. Udah siap? Siap Pak. Udah Siap. gitu aja. Karena memang di sini saya terlatih Pak untuk itu. Untuk itu terlatih. Di sini. Iya. Kamu nggak mau bangkit lagi? Mau Pak. Saya mau bangkit lagi menjadi lebih baik. Saya mau jatuh Kenapa gimana? kamu hanya batasi waktu 2 tahun untuk memberikan kesempatan dalam apa namanya? Serius bermusik itu Pak? Iya. Ya 2 tahun dulu Pak. Kemudian saya juga ingin berumah tangga. Jatuh. Pak. Pada saat itu mungkin jatuh. Saya juga ingin Habis berumah waktunya tangga. 2 tahun. Enggak Pak. Enggak. Ini maksudnya awal itu 2 tahun dulu tuh. Iya. Awal 2 tahun dulu. Saya mungkin break dulu Pak. Mungkin saya balik lagi merenung segala macam. petani sawit. Apa nih yang harus saya lakuin? Kenapa nih saya bisa gagal? Itu harus saya introspeksi, ya evaluasi Pak. Terus juga ya nanti kalau memang ada kesempatan lain ya saya terus berjuang. Tapi kalau untuk bermusiknya enggak, maksudnya saya berhenti. Oh udah, aku nggak main gitar lagi, aku nggak main saksofon lagi. Enggak Pak. Maksudnya untuk Saya sebenarnya agak sedikit bertentangan nih. Kamu tadi di awal bilang saya adalah seorang seniman. betul Nafas saya adalah karya. karya. Nah berhenti Dikasih bermusik. waktu 2 tahun. Iya. KO dia. KO. Tapi kan bukan berarti saya berhenti berkarya dong Pak di sini. Maksudnya itu di tempat yang tempat saya hijrah itu Pak. Kan saya bisa berkarya di mana saja toh Pak. Ya. Bisa bermusik di mana saja. Di Artinya kebun sawit maksudnya. bisa. Boleh dong Pak. Saya pernah menyertakan lagu loh Pak di kebun sawit. Bisa. Dan itu sudah saya record Nah, ada di maksudnya YouTube. gimana Iya. nih? Soalnya ini harus jelas nih. Siap. Saya juga harus pengen tahu dong gitu kan. Boleh. Karena saya anggap kamu punya kemampuannya bagus nih. Punya kesempatan peluangnya modalnya bagus gitu kan. Tadi kamu bilang kamu adalah seorang seniman. Yaitu nafasnya karya. Karya. Tolong beri saya kesempatan 2 tahun saja. Nah, kalau tadi 2 tahun itu Gagal. Jatuh. kamu bangkit lagi. Tapi sudah gantung tadi kamu bilang gantung. Iya maksud saya gantung itu bukan di tempat situ Pak. Gantung apa maksudnya? Gantung alat musik itu? Iya, gantung alat musik yang enggak semena-mena saya berhenti gitu. Enggak Pak. Mungkin saya evaluasi dulu Pak. Ini Karena yang pengen saya gali ke sana gitu loh. Maksud saya kamu masih ada keraguan-keraguan dalam hatimu, Jar. ya. Ada keraguan-keraguan. Kenapa nggak dirubah gitu kan? Saya akan gapai impian saya dengan harapan ini. Itu orang lebih yakin gitu loh. Orang lebih yakin terhadap diri kamu. Nanti suatu saat kamu akan ketemu orang akan berbeda nih. Gravitasinya beda nih. Betul. Yang satu kamu akan bagaimanapun caranya, saya harus meyakinkan diri saya harus menggapai impian saya dengan harapan saya miliki. Ini satu sisi lagi kamu cuman saya beri kesempatan 2 tahun saja. Rasanya lebih mahal yang Ini pertama. Nah itu. Ya itu belum saya dapat dari Bapak Pak. Itu baru. Karena saya banyak dapat ilmu dari Bapak nih Pak. Yang saya pegang teguh itu Eagle always fly alone. Itu kan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan Tapi itu berguna Pak, berguna buat hidup saya. Elang selalu terbang sendirian. Karena memang selama ini yang saya amati dengan hidup saya itu, saya selalu mau apa-apa nunggu teman Pak. Saya mau gerak apa, mau berkarya apa, nunggu teman. Oh iya ya, elang aja selalu terbang sendiri. Kenapa saya nggak berani terbang sendiri? Ya. Jadi Sebenarnya ada pepatah yang lebih wise lagi. Jika kamu ingin bekerja cepat, maka
bekerjalah Sendirian. bukannya rame-rame. Hah? Kalau kamu mau bekerja cepat, bekerjalah sendirian, enggak gitu Pak? Kalau kamu ingin bekerja lebih hebat, apa sih bilangnya? Kalau kamu ingin bekerja lebih cepat, bekerjalah bersama-sama. Ya. Kalau kamu ingin bekerja lebih hebat, bekerjalah sendirian. Ya, itu maksud saya. Berarti- Maksudnya gini, kamu akan dianggap hebat kalau terbang sendirian, Betul. gitu loh. Maksudnya itu kan? Betul. Ya. Tapi itu kamu akan dibilang hebat, hebat ya. Seorang ninja bisa terbang sendirian, selayaknya elang. Kamu akan dibilang, tapi memang tidak cepat, Betul. butuh Waktu. proses. Kalau mau dibilang bekerja dengan cepat, bekerjalah bersama-sama, akan hasilnya cepat. Betul. Itu juga saya juga baru terilhami juga itu, makanya saya membenarkan juga ternyata eagles always flies alone. Ya. Keren. Awalnya saya dengar cuma keren aja nih Pak. Tapi kalau saya renungkan, oh iya juga ya, saya bilang gitu. Iya kan? Iya. Selama ini nunggu teman, saya nggak berani mengeksplor diri saya sendiri. Akhirnya ya, dengan kata-kata itu membuat saya semangat Pak. Gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depan kamu bisa lebih yakin terhadap dirimu sendiri. Betul. Kamu bisa lebih mengenali siapa diri kamu sendiri. Bagaimana cara untuk mengenali diri kamu sendiri itu ada dua, secara vertikal maupun secara horizontal. Vertikalnya itu hablum minallah, Vertikalnya hablum minanas. Jadi secara hablum minallah kamu bisa mengenali siapa dirimu, mulai dari kenali dulu siapa Tuhan. Jadi kalau untuk hablum minanas, kamu bisa melakukan sosialisasi terhadap lingkungan yang pernah kamu berproses. Nah, dengan kamu mengenali siapa diri kamu, kamu akan lebih idealis. Karena saya di mana tempat, saya harus meyakini masa depan kita tidak siapapun yang bisa menentukan selain Diri kita sendiri. Ya, Betul Pak. ya kan? Nah, berkembang lagi. Makanya kita harus tahu potensi diri kita. Kita harus kenali dulu diri kita dengan cara dua tadi, vertikal dan horizontal. Kemudian apabila kamu sudah mengenali diri kamu, maka kamu di mana tempat kamu akan berani mencoba. Karena kamu sudah punya modalmu, kamu akan berani jatuh. Karena kamu akan berani bangkit. Itu. Kamu harus jatuh dan harus jatuh. Harus jatuh malah Pak ya? Harus jatuh. Kamu harus jatuh. Seorang yang sukses tidak terlepas dari proses yang panjang. Adanya di situ titik terendahnya dia juga pernah pasti lewati. Jadi kan kita sepakat nih, yang namanya hasil tidak akan mengingkari proses juga tidak akan membohongi hasil. Kita sepakat dulu ini kan. Nah, itu. Karena kita sudah sepakat itu, jadi tidak ada sukses yang tidak diwarnai oleh kegagalan, jatuh bangun, bangkit lagi.
Dengan kamu mengenali siapa diri kamu, maka kamu tidak akan takut dengan dunia yang akan kamu hadapi. Berarti harus mengenali diri kita dulu Pak ya. Ya, Kemanapun kita jalan, ya, kita nggak takut. nggak takut. Artinya kamu sudah punya pegangan nih. Kamu punya pegangan hidup. Kita udah siap dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya. Kalau kayak gitu kan hidup enak kan? Iya Pak. Kita bisa terima, kita bisa menikmati, ya kan? Betul. Kemudian kita bisa mengenali siapa diri dengan jujur tentunya. Kan kita juga punya beberapa cara untuk mengenali diri kita dengan bagaimana sih melihat mata batin kita ini, caranya gimana? Ada caranya melalui keagamaan aja. Kita harus bersihkan dulu supaya kita bisa tanyakan kepada hati kita. Gitu. Itu ada caranya. Tapi yang jelas saya pengen memberikan bukan nasihat tapi memberikan penguatan buat kamu. Siap. Penguatan, bukan saya ingin memberikan pilihan terhadap kamu, bukan. Jikalau kamu sudah memiliki penguatan dalam diri kamu, apapun pilihannya baik buat kamu. Amin. Amin Pak. Semoga. Ngomong-ngomong pegangan, saya juga punya pegangan nih Pak, yang selalu saya pegang nih selama di sini. Ini yang dulu dari Bapak yang sempat kami bacakan Pak di panggung Ikrar Anti Narkoba. Ini salah satu pegangan saya Pak, dan ini akan saya bawa sampai kapanpun Pak. Untuk isinya mungkin teman-teman pengen tahu apa ikrarnya, bisa ditonton di YouTube Humas kita Pak ya. Di situ ada. Itu bagi saya hal yang sangat sakral sih Pak, yang baru pertama kali saya alami dalam hidup saya. Saya berikrar di depan orang banyak, membawa nama baik teman-teman semua di dalam. Saya mewakili teman-teman di dalam. Itu sebagai suatu yang menjadi kebanggaan juga buat saya Pak, dan saya pegang teguh. Ada yang mau perlu disampaikan nggak buat sobat-sobat Georgia? Ya, buat sobat-sobat Georgia, Jangan pencitraan dong ya. enggak. Harus relax. Sobat-sobat Georgia, semoga bincang-bincang kami ini bermanfaat tentunya buat teman-teman. Selalu semangat dan jangan sekali-sekali terjerat hukum ya, karena memang yang saya ceritakan tadi mungkin enak bagi saya dan belum tentu bagi kalian itu menyenangkan gitu. Tapi intinya kita harus selalu bersyukur, kita harus mensyukuri nikmat, kita harus selalu semangat, kita harus tetap berproses secara positif, kita harus percaya hal-hal baik yang datang, dan terutama kita harus menjauhi narkoba. Itu sih Pak yang saya tekankan, kita harus selalu menjauhi narkoba, karena ya jangan sampai lah Pak, jangan sampai deh. Udah cukup saya deh, kalian nggak usah gitu. Kayaknya masih pengen ngomong panjang ya kayaknya tentang narkoba ini seru ya. Seru Pak. Apalagi yang lagi rame ini kan untuk keperluan medis, untuk Betul. keperluan terutama ganja nih ya. Betul. Ganja Kanabis Pak. untuk medis. Kemudian juga ganja untuk rekreasi. Betul. Hanya Indonesia aja yang belum meratifikasi ya untuk aturan ini. Betul. Kalau nggak salah negara-negara di Asia Tenggara juga sudah banyak yang Sudah banyak Pak. melegalkan ganja medis. Ganja medis. Dan bahkan ada ganja rekreasi juga ada. Betul. Nah, sumpama di Indonesia sudah ada buat ganja rekreasi. Kalau di Indonesia ada ganja rekreasi, Kamu mau coba? enggak Pak. Pencitraan kamu nih. Serius Pak. Kecuali memang Enggak ada di sini tadi.
nggak dijemput sama BNN nanti. Mohon maaf, BNN. Tapi bener Pak, saya nggak akan, kalaupun nanti di Indonesia legal untuk ganja, legal sekalipun untuk rekreasi, saya nggak akan Oh mau. iya, saya tahu alasannya. Apa Pak alasannya Pak? Boleh disebutin di sini nggak? Boleh Pak, apa Pak? Jadi setelah pandemi Iya, ada endemi, kemudian ada ada Pak. apa itu yang kamu pakai masker itu? TBC. Oke ya, kayaknya cukup ya untuk bincang-bincang ini. Terima kasih ya. Siap, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Iya, Pak. Semoga bermanfaat. Jadi terima kasih buat sobat-sobat Georgia. Akhirnya saya kesampaian juga menjadi host di programnya Get Closer. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menginisiasi teman-teman, menjadi trigger buat kita untuk berbuat baik kepada semesta yang ada di lingkungan kita. Saya akhiri. Ready and get closer. Kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi.